Lho, sing dilempiti ya main di dhuwur tok. Sing di model-model sing isor. Oh, lon. Ini gawe pisan. Iki sik anyar, guys. Sing anu model-model kabeh. Wis model-model kabeh. Gak karu-karuan. Sing lempitan loro. Ya sing lempitan kresek-kresek gawe dhuwur. Yang jadi masalahnya, kenapa setiap barang yang kami kirim, kami sudah mengikuti prosedur, sudah bayar pajak, sudah membayar lunas mulai dari pembelian kardus, sampai mungkin harus mengisi formulir, sudah mengikuti peraturan, namun kenapa tetap saja barang kami masih dibobol? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada berita penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang berada di Taiwan ya. Yang mana ini menyangkut tentang pengiriman barang, yaitu biasa barang-barang kita yang dulu sering dibobol, sering dibongkar, dan sering katanya kena pajak. Dikit-dikit kena pajak, kirim coklat dikit kena pajak, kirim apa itu baju bekas saja kena pajak, nggak tahu itu masalahnya apa, kok sedikit-sedikit pajak. Dan sekarang mungkin karena banyak sekali postingan-postingan di TikTok, karena kita sering mengomentari dan sering kita yaitu membuka aib-aib para pekerja-pekerja mungkin bea cukai atau mungkin instansi-instansi tersebut yang bekerja di kurir tersebut. Yang mana di sini dibuat suatu berita terbaru, yang mana di sini bertuliskan seperti ini. Kabar gembira, kiriman PMI hingga $1.500 bakal bebas bea masuk. Dan teman-teman tahu $1.500 itu kalau dikalikan seumpama kurs 15 itu hampir 22 juta ya. Jadi di sini intinya mungkin karena sering sekali kita mengirim barang sedikit aja kena pajak ya, barang sedikit aja kena pajak. Dan di sini sampai dibuat yaitu peraturan baru, nggak tahu ini untuk merangkum apa saja, yang mana di sini kronologinya, karena saya pun tidak bisa untuk menghafal teksnya karena terlalu panjang ya, jadi saya bacakan. Kabar baik bagi pekerja migran Indonesia, Kementerian Keuangan sedang menyusun rencana peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan kepabean atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia. Wamenku Suhasni Nazra mengatakan Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan kepabean atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia itu, di mana saat ini masih diproses di DJBC bersama kementerian lembaga terkait. Dan sekarang sedang pun disusun yaitu peraturan-peraturan baru atau mungkin undang-undang baru ya. Bagi pekerja migran Indonesia, selama itu akan diberikan pembebasan bea masuk atas 3 kali pengiriman masing-masing, yaitu $500 atau dengan total $1.500 per tahun. Jadi satu kali kirim itu bea masuk gratisnya itu $500 dan 1 tahun itu 3 kali. Jadi 1.500 ya per tahun. Dan saya pun tidak tahu maksud dari sini, seumpama mungkin kita ngirim 3 kali atau gimana, saya pun nggak terlalu jelas ya. Hal itu disampaikan Wamenku saat melakukan presentasi dalam acara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP 2023 pada Selasa 27 Juni 2023. Sebelum pemberlakuan berbagai fasilitas kemudahan bagi pekerja migran, saat ini berbagai perbaikan layanan termasuk pengawasan terhadap barang impor terus dilakukan, termasuk penetapan CAISA. Suhasil Nazra mengungkapkan Customer Access Information System and Automation yaitu CAISA merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang lapangan impor. Pengawasan barang larangan impor. Nah, jadi di sini ketentuannya di sini masih banyak, cuman ya intinya ke situ-situ aja ya guys. Jadi intinya seperti ini. Jadi mungkin dalam pengiriman dalam 1 tahun itu akan mendapatkan bebas bea masuk sebanyak $1.500 atau sekitar kurang lebih kalau uang kitanya dalam 22 juta. Jadi mungkin dalam 22 juta itu barang seharga 22 juta itu tidak akan kena bea masuk ya. Namun itu dibagi 3 kali ya. Jadi pertama $500,
yang kedua 500 US dollar, dan yang ketiga 500 US dollar selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu gratis biaya masuknya 1.500 US dollar. Namun pertanyaannya di sini, selama ini ya itu bukan jadi masalah buat kami. Yang jadi masalahnya, kenapa setiap barang yang kami kirim, kami sudah mengikuti prosedur, sudah bayar pajak, sudah membayar lunas mulai dari pembelian kardus, sampai mungkin harus mengisi formulir, sudah mengikuti peraturan, namun kenapa tetap saja barang kami masih dibobol? Dan kalaupun dibobol, kalau emang katanya kena cek fisik, seharusnya dibungkus dengan rapi dan barang pun tidak boleh ada yang hilang. Tapi kenapa masih aja ada yang hilang? Itu kira-kira kenapa, Pak? Apakah ini emang dari bea cukainya? Apakah emang ini dari jasa pengirimannya? Atau mungkin ini dari biasanya yang mobil-mobil gerbong yang mengirim ke desa-desa? Jadi tolong yang perlu diperhatikan itu jangan cuma membuat undang-undang, bentar lagi undang-undang yang katanya nanti tidak akan kena bea masuk, yang katanya tidak boleh dibongkar barang PMI. Nyatanya apa? Semua itu nggak ada gunanya. Yang harus diperhatikan itu, coba tolong, kenapa sampai barang-barang kami itu dibobol? Sedangkan kami mengikut prosedur, barang yang tidak boleh dikirim, kami tidak kirim. Kayak yang katanya harus bayar pajak, kami sudah bayar pajak. Namun setelah bayar pajak, barang pun hilang, dan kardus pun acak-acakan. Ini tolong yang harus diperhatikan itu. Ini sebenarnya kasus yang gampang sekali ya. Kalau emang kalian semua, pekerja-pekerja ini yang khususnya mungkin dari bea cukai, atau mungkin dari jasa kurirnya, kalau emang meneliti itu, harusnya dari situ, tidak usah membuat peraturan inilah, itulah, itu nggak ada gunanya. Dari dulu juga katanya peraturannya harus seperti ini, tidak boleh mengirim ini. Nyatanya sampai sekarang sama aja, barangnya masih dibobol, harus bayar pajak, namun setelah bayar pajak barangnya juga hilang. Ini gimana ini? Saya sebagai admin dari YouTube ini, banyak sekali pengaduan. Sampai mereka bilang, saya padahal sudah bayar pajak, saya sampai menunggu sekian bulan, pas datang barangnya hilang, pajak sudah bayar, dan barang-barang berharga dia pun banyak yang hilang. Terus kami harus mengadu kemana coba? Jadi tolong ya untuk Anda ini semua pekerja-pekerja, mungkin dari pihak jasa pengiriman, mungkin dari bea cukai, atau mungkin dari pihak yang lainnya, tolong dicek ini sebenarnya ada apa dengan seperti ini. Kalau kalian emang pengen barang-barang dari kami, bilang, ngomong terus terang, jangan sampai mengambil barang-barang kami yang sudah dikemas dengan rapi. Ya, itu namanya suatu pencurian. Dan kalian tahu pencuri itu apa? Harus diadili, harus dipenjara. Namun kenapa sampai sekarang nggak ada solusinya dan nggak ada pembelaan untuk para kami devisa negara? Jadi diharapkan untuk para pekerja migran, khususnya kita para TKI, TKW yang mengirimkan barang, apabila ada sesuatu yang merugikan dan kita sudah mengikut prosedur, sudah bayar pajak, namun barang juga dibobol dan hilang, kita viralkan saja ya. Bila perlu kita telepon jasa pengirimannya, dan kita telepon nomor bea cukai, adukan saja. Dan ini sudah berlarut-larut, tidak ada yang membongkar dan tidak ada pembelaan dari masyarakat, tidak ada pembelaan dari negara ataupun dari pemerintah. Sebenarnya ada apa ini? Jadi tolong untuk instansi-instansi tertentu, tolong ya, jangan sampai biarkan ini berlarut-larut. Kami itu devisa negara loh. Kalian juga, gaji-gaji kalian juga dari devisa kami. Kalian itu harus mikir ya. Oke, untuk teman-teman yang mengirim barang, yang penting harus mengikut prosedur, dan jangan sampai mengirim barang-barang yang tidak boleh dikirim. Apabila suruh bayar pajak, minta rinciannya dan dipotong barang apa saja yang kena pajak. Dan bilang kalau emang harus bayar pajak, oke bayar, namun barang saya harus sampai dengan selamat. Dan kalau tidak, kita laporkan saja ya. Jangan takut. Kalau emang kita benar, kenapa harus takut? Saya Roni Saputra, Suara TKI.